Halo, perkenalkan nama saya Daniel Christian Brian Nazaret Siagian dengan NIM 2002111061108, mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Pada video ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai topik regresi, yang dimana jika kita melihat pada layar atau pada monitor, terdapat satu soal yang sudah disiapkan yang akan kita bahas nantinya. Di sini terdapat data yang sudah disediakan, yaitu seperti yang kita lihat, terdapat X dan Y yang merupakan pengalaman kerja, dan juga Y yang merupakan omset dari penjualan. Kemudian di sini juga sudah ada data-datanya. Ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Ada juga kita diminta untuk membuat persamaan regresinya dan juga berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. Ya, nantinya kita akan kerjakan pada Excel ini, ya kita akan mengerjakan ini pada Excel. Tapi sebelum itu kita akan melihat ke materinya atau ke teorinya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di sini diminta menentukan nilai A dan B. Jika kita buka pada dokumen, ya seperti ini, bisa dilihat di sini PDF ini diambil dari Teknik Informatika ITB. Kita langsung saja. Jika tadi kita diminta untuk mencari nilai A dan B, solusi dari nilai dan A dan B bisa dicari dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya, jadi untuk nilai A dan B ini dapat kita cari juga menggunakan eliminasi Gauss. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan di sini, yaitu B N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Kemudian dibagi N kali sigma XI kuadrat, dan kemudian dikurangi dengan sigma XI yang akan dikuadratkan. Kemudian juga untuk A-nya yaitu Y bar dikurang B dikali X bar. Pada video ini saya akan langsung menggunakan rumus yang sudah disediakan di sini. Kemudian kita juga diminta untuk membuatkan persamaan regresinya. Ya, untuk persamaan regresi bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk persamaan regresinya kita akan menggunakan, sebelum itu di dalam hal ini kita akan mencari galat pada setiap data. Ya, galat itulah yang akan menjadi persamaan regresinya dengan menggunakan rumus Fx sama dengan A ditambah Bx. Ya, jadi ini adalah rumusnya untuk mencari persamaan regresinya. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari berapa omset dari penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. Ya. Sebelumnya saya lupa memberitahu bahwa di sini sudah saya pindahkan soal dan rumus-rumusnya kepada halaman Excel saya. Seperti yang kita lihat, untuk menentukan nilai A dan B di sini, dan membuat persamaan regresinya juga ada di sini. Dan kemudian untuk mencari omset penjualannya dari karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun juga kita menggunakan rumus Fx sama dengan A tambah Bx, B dikali X. Tanpa lama-lama langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Ya, di sini kita pertama-tama membuat terlebih dahulu data-data yang sudah ada seperti pada soal.
kita masukkan di Excel. Yang pertama, untuk jumlah datanya. Kemudian untuk data X dan Y. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini terdapat 8 data. Ada 8 data dan kemudian kita masukkan data-datanya. Dan kita lihat X2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Untuk data X, dan kemudian untuk setiap pengalaman kerjanya setiap tahun, setiap 2 tahun omsetnya yaitu 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, dan yang terakhir 4. Ya. Oke. Bisa kita lihat di sini. Untuk datanya terdapat 8 data, dan kemudian di sini kita akan mencari apa-apa saja yang akan dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam rumus ini nanti. Ya. Jika kita lihat, kita pindahkan dulu di sini. Oke, ya, di sini terdapat N. Untuk N merupakan jumlah data. Ya, jumlah data yang kita miliki. Ya, kita taruh di sini. Untuk N itu kita menggunakan rumus count. Bisa juga secara manual yaitu 1 sampai 8, tetapi baik kita menggunakan rumus count 1 hingga 8. Enter. Jadi untuk N-nya sudah ada di sini yaitu 8. Oh ya, maaf sebelumnya. Untuk variabel di sini kita ganti dari soal yaitu X dan Y, kita ganti menjadi XI dan juga Y. Kemudian di sini kita akan mencari XI pangkat 2 seperti di sini. Kita akan mencari XI pangkat 2 nantinya yang akan dibutuhkan. Kemudian kita akan mencari XI YI. XI YI. YI, kemudian untuk XI-nya sudah ada, YI-nya juga sudah ada, dan untuk XI kuadratnya ini akan dipangkatkan secara manual nantinya. Ya, jadi untuk data-datanya yang akan kita butuhkan sudah ada di sini. Kemudian kita akan mencarinya, kita balikkan ke ini. Ya, di sini kita langsung cari menggunakan rumus seperti yang ada, yaitu sama dengan XI dikali XI atau XI pangkat 2. Hasilnya adalah 4, tetapi ada juga cara untuk mencarinya. Ya, jadi tadi secara manual, ada juga cara lain yaitu menggunakan power, rumus power, kemudian kita klik XI, dan kita semikolon, kemudian kita 2, dan kita enter. Ya, sama dengan tadi, sehingga kita mendapatkan hasilnya di sini XI kuadratnya 4. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, ini adalah XI pangkat 2 dari data XI yang sudah ada. Kemudian kita mencari XI YI. XI dikali dengan YI. Ya, hasilnya adalah 10. Lalu kita tarik ke bawah. Ya, inilah hasilnya dari XI dikali YI. Ya,
Kemudian untuk data-datanya kita sudah dapat. Kemudian di sini diminta sum atau diminta sigma. Sigma adalah sum yang merupakan jumlah dari data-data yang sudah kita dapat. Kita masukkan di sini sigma, permudah. Untuk mencari sigma kita menggunakan sum. Sum, dan kita tarik sampai bawah. Ini adalah, bisa kita lihat di sini, sum C23 sampai C30, yaitu dari sum dari X1 kita sudah dapat di sini, ya, 24. Kemudian kita lanjut, sum ini, kita enter, sudah ada, dan kita jumlahkan juga untuk X1 kuadratnya karena kita butuhkan nanti. Enter, kemudian sum, enter. Ya, jadi ini adalah hasilnya, sigmanya, sigma X1, XI, sigma YI, sigma X1 kuadrat, XI kuadrat, dan sigma XI YI. Kita kasih tabel saja biar tidak. Kita lihat di sini tabelnya. Kemudian kita akan mencari nilai A dan B. Kita pertama-tama mencari nilai B-nya dulu. Cari nilai B. B sama dengan, ini kita menggunakan tutup kurung terlebih dahulu karena kita akan itu yang pertama yaitu N dikali sigma XI YI yang sudah kita dapat tadi, yaitu 198 dikali sigma XI YI kurung dikurang sigma XI yang di sini, sigma XI. Maaf. Nah, ini dikali sigma dari YI. Sigma dari YI bisa kita dapat dari sini. Kemudian kita tutup. Kemudian dibagi dengan N juga dikali sigma X1 kuadrat. Sigma dari X1 kuadrat yang ini, kemudian dikurang dengan kurung dikurang, kita menggunakan power dari X1 atau XI semikolon pangkat 2 tutup kita enter. Ya, jadi ini adalah hasil B, nilai B dari
data yang sudah ada ini. Kemudian kita mencari jadi untuk nilai B-nya kita sudah dapat, dan sekarang kita akan mencari nilai A. Untuk nilai A-nya, menggunakan rumus yang sudah ada di sini, yaitu Y bar dikurang B kali X bar. Ya, di sini saya belum buat untuk barnya. Ya, sini bar. Ini untuk X. Jadi bar merupakan rata-rata. Rata dari data yang diminta. Dikarenakan bar ini merupakan nilai rata-rata, jadi cara mencarinya kita menggunakan average. Dan kita ini semua. Jadi untuk mencari rata-ratanya itu dengan menggunakan average, terus kita blok semua, kita enter, Ya, jadi untuk rata-ratanya sudah kita dapat. X bar, lihat pada kolom X ini, untuk X barnya 3, dan untuk Y barnya dengan enter. Ya, ini adalah bar atau rata-rata dari X dan Y. Kemudian kita masukkan dengan rumusnya yaitu Y bar. Jadi untuk mencari A yaitu dengan di sini minta Y bar. Ya, Y bar adalah 7 dikurang B. B-nya adalah nilai yang sudah kita dapat tadi. Kemudian dikali dengan X bar. Ini X bar. Kita enter. Ya, jadi untuk nilai A kita mendapat 3,25. Jadi untuk nilai A dan B sudah kita dapatkan. Jadi untuk yang soal pertama kita centang. Kemudian kita diminta untuk membuat persamaan regresinya. Kita lanjutkan di sini. Nah, untuk regresinya kita menggunakan rumus yang ini. Untuk fx sama dengan A plus B kali X. Jadi kita langsung saja sama dengan A-nya yang kita dapat ini ditambah B dikalikan dengan X-nya. X-nya yaitu yang ini. Kita enter. Ya, ini adalah regresinya atau persamaan regresinya. Kemudian kita tarik. Di sini terjadi kesalahan karena kita tidak mengunci selnya, ya, sehingga selnya berganti. Kita ulangi, kita masukkan kembali A ditambah dengan B. Ya, sebelumnya kita kunci dulu menggunakan F4. Kita kunci ditambah dengan B, kita kunci lagi F4. Dan kemudian dikalikan dengan X-nya. Ini. Kemudian kita enter. Ya, ini adalah hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi ini adalah persamaan regresinya yang sudah kita buat dari X dan Y. Jadi untuk nomor 2 sudah kita dapatkan, kita centang. Dan yang terakhir kita diminta untuk berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja
3,5 tahun. Kita buat sini omset. Ya, pemasukan dari seorang karyawan. Ya, jika kita perhatikan dalam bahasa regresinya, yaitu berapa Y dari sama dengan Y dari X sama dengan 3,5. Ini adalah soal yang diminta, jadi kita mencari omset dari karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. Di sini kita menggunakan rumus fx agar kita bisa mendapat omsetnya atau persamaan regresinya. Jadi kita menggunakan f x sama dengan A plus B dikali X. Sehingga di sini akan langsung masukkan A ditambah B dikali dengan sebelumnya kita buat dulu di sini X sama dengan 3,5. Enter. Kan A ditambah B dikali dengan X. Ya, jadi 7,625 merupakan omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian jika kita lihat, kemudian kita akan melihat kurvanya. Akan yang ini. Ya, jadi ini merupakan kurva dari regresinya, regresi dari data ini. Kita sudah mendapatkan kurvanya. Baik, sekian pembahasan dari regresi kali ini. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.